Dulunya, cara kita untuk login ke sebuah layanan online itu simple banget. Tinggal masukin ID dan password, selesai. Bisa masuk dengan aman. Tapi itu cara udah kuno banget dan sekarang ini udah nggak aman, Bre. Jadi zaman dulu kalau kita bikin password biasanya bikin segampang mungkin. Yang gampang diingat lah, pakai tanggal lahir, alamat rumah gitu kan ya. Bahkan sampai kalau kita lihat di film, jagoan-jagoan yang mau ngehack masuk ke PC-nya orang itu terlihat gampang banget. Buka PC, harus masukin password, langsung lihat sekeliling, oh ada foto istrinya. Ya udah, berarti passwordnya adalah nama istrinya dan berhasil masuk coy. Tapi tentu saja dalam dunia nyata tidak segampang itu. Apalagi sekarang kalau kita bikin password udah disuruh bikin yang serumit mungkin. Minimal 8 karakter, gabungan huruf besar, huruf kecil, pakai angka, pakai spesial karakter, dan segala macam yang rumit-rumit. Pokoknya kalau bisa passwordnya itu adalah bukan kata-kata yang bisa dibaca dengan gampang. Tapi mau serumit apapun password model kayak gitu, ada satu cara untuk membobolnya. Namanya adalah brute force. Pakai software sederhana untuk nebak satu-satu huruf dalam passwordnya terus digabungin. Diurutin dari karakter pertama, huruf A sampai semua karakter yang bisa dipakai, dan dicari kombinasinya sampai berapa banyak karakter yang kita pakai di sana. Jadi semakin panjang karakternya, semakin bervariasi jenis huruf yang kita pakai, itu nge-brute force-nya semakin susah. Bahkan dengan komputer yang super kenceng sekalipun, kalau tadi passwordnya panjang banget, untuk nge-cracknya dengan cara brute force butuh waktu mungkin sampai miliaran tahun kali ya. Tapi ternyata password serumit apapun saat ini udah nggak efektif lagi. Yang ada kita doang yang lupa, tapi orang jahatnya akan selalu tahu passwordnya apaan. Ada banyak cara bisa dilakukan untuk menanam spyware ke dalam sistem kita. Jadi apapun yang kita ketik udah ada spy-nya, Bre. Semuanya bisa dicatat dan di-copy sama penjahat. Jadi ironis banget, kita yang bikin password sering lupa dan sering gonta-ganti, tapi orang jahat di sana kalau memang dia udah pasang spyware di tempat kita, mereka akan selalu tahu. Jadi kalau sampai kamu tahu bahwa di PC kamu ada spyware-nya dan kamu tahu siapa pelakunya, kalau kamu lupa password, tanya aja sama dia karena dia pasti tahu histori password kita seperti apa. Tidak semua RTX 5070 dibuat sama. Ada yang didesain lebih cakep dibandingin yang lain. Asus ROG Strix RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition. Bukan hanya desainnya yang cakep dan bikin ngiler, tapi performance-nya juga mantap. Heat spreader dibuat dengan desain max contact, ditambah dengan face change thermal pad dan axial tech fan untuk temperatur yang lebih adem. Bodinya gahar dengan vented backplate dan stainless steel 304 bracket yang anti karat, Bre. Selengkapnya cek link di bawah. Akhirnya password ini sudah dianggap tidak cukup aman. Jadi muncul lagi cara yang baru untuk login. Verifikasi lewat SMS, telepon, atau email. Tiap kali kita masukin ID atau password, gak bisa langsung masuk. Sistem akan ngirim dulu SMS atau email untuk kita klik agar memastikan bahwa beneran kita yang login. Awalnya hal itu cukup efektif, tapi gak bertahan lama, Bre. Soalnya tadi pertama ada spyware. Jadi kalau verifikasinya lewat email dan PC atau laptop kita memang sudah terkompromis gitu ya. Iya, akhirnya verifikasi ini pun udah bisa di-bypass sama penjahatnya. Kita login, dia tahu passwordnya, kita dapat verifikasi email, dia juga bisa buka emailnya. SMS dan telepon juga sama. SIM card bisa di-copy. Jadi akhirnya saat kita terima SMS, ya yang pegang copy SIM cardnya juga akan menerima SMS yang sama. Padahal cara ini masih banyak digunakan sama lembaga-lembaga keuangan, Bre. Dan sesekali saya masih baca berita pernah nemuin orang yang kebobol tabungannya gara-gara ini. Tiba-tiba dia dapat SMS, ada OTP, one time password atau one time PIN. Jadi kalau mau login harus ada verifikasinya itu dulu dan dia tiba-tiba dapat padahal nggak sedang login. Dan anehnya tiba-tiba tabungannya habis gara-gara itu. Berarti udah dihack passwordnya, SIM cardnya pun juga udah dihack orang, Bre. Akhirnya muncul cara yang lebih canggih lagi. Ada yang namanya authenticator, pakai software terpisah yang akan mengenerate angka random untuk kita inputkan setelah masukin password. Jadi bukan hanya pasif menunggu SMS masuk, kita perlu menginstal program tadi. Salah satu contohnya adalah Google Authenticator, di mana kita akan dikasih angka random yang hanya berlaku selama beberapa detik aja. Begitu batas waktunya lewat, angkanya ganti. Dan cara ini terbukti jauh lebih efektif dan jauh lebih aman dibandingin SMS, Bre. Tapi tentu saja butuh sistem keamanan yang lebih lagi. Jadi walaupun ini aman, masih dibuat lagi cara login yang lebih aman lagi. Pakai biometrik, bisa pakai fingerprint, Face ID, atau scan mata dan sejenisnya. Terdengar canggih, tapi masih ada minusnya juga. Login pakai biometrik ini hanya bisa dilakukan di device yang support. Misalkan laptop, berarti harus yang
yang support fingerprint. Masalahnya kita login bukan hanya di satu tempat. Di laptop oke, masuk ke email harus pakai fingerprint. Tapi begitu di PC kantor, kita juga harus login email yang sama. Sedangkan di sana nggak ada fingerprintnya. Jadi akhirnya agak percuma juga kali ya. Di laptop bisa aman, tapi ternyata di PC kantor yang adalah properti umum, di sana loginnya bisa bebas, nggak perlu pakai biometrik apapun. Jadi kalau pengen beneran aman, mau nggak mau untuk saat ini kita harus pakai kombinasi. Pakai biometrik iya, dan masih ditambah harus pakai authenticator. Berarti mau login butuh proses yang lumayan lama. Tapi demi keamanan, ya mau nggak mau harus dilakuin sih ya. Lalu ada cara login yang lebih aman lagi. Sering disebut dengan nama passkey. Dia menggunakan sistem kriptografi. Singkatnya, saat kita membuat sebuah passkey pakai smartphone, maka sistem akan membuat sepasang kunci. Yang satu adalah private key yang tersimpan di HP kita dan nggak akan keluar, jadi nggak bisa dicuri orang. Dan satu lagi adalah public key yang disimpan di server layanan yang kita gunakan. Dan passkey ini biasanya dikombinasikan juga dengan biometric system dari device kita. Jadi alurnya saat kita mau login itu nggak perlu pakai password lagi. Tinggal scan wajah bukan langsung masuk, tapi langsung ada challenge bre. Dari server layanan akan ngasih challenge berupa public key. Mereka akan meminta verifikasi private key yang ada di device kita. Dan harus cocok baru bisa masuk. Begitu terbaca benar bahwa ini adalah pasangannya, baru deh kita bisa login. Dan untuk saat ini, metode passkey ini adalah salah satu yang paling aman untuk login dan paling enak. Karena kita nggak perlu lagi mikir apa tadi passwordnya ya. Tinggal scan wajah, scan fingerprint, dan secara otomatis tadi metode kriptografinya jalan di balik layar deh. Tahu-tahu udah login deh kita. Tapi untuk hal-hal yang lebih kritikal lagi yang biasanya melibatkan uang dalam jumlah banyak, bahkan passkey ini aja dianggap kurang aman dan butuh kunci tambahan lagi dalam bentuk hardware. Ada yang berbentuk token untuk generate private key yang sering dikasih sama bank, ada lagi dalam bentuk USB yang fungsinya juga kurang lebih sama. Jadi dia semacam kunci fisik, hampir mirip authenticator, tapi dia menggunakan hardware terpisah. Ini juga sangat aman karena untuk login kita harus punya akses ke hardware-nya, kita harus generate PIN-nya dari sana, baru kita bisa masuk ke layanannya. Bahkan untuk cryptocurrency itu ada lagi yang namanya physical wallet bre. Jadi kita nggak pakai layanan online untuk nyimpen Bitcoin dan Ethereum, kita beli USB wallet dan nantinya semua aset kita masuk ke dalam USB itu. Mau login harus pakai fingerprint kita dan uangnya semua tersimpan di sebuah barang seperti flash disk. Ini luar biasa aman dan luar biasa beresiko sih ya. Karena tadi device-nya seperti flash disk dan kita bakal masukin uang miliaran gitu ya ke dalam flash disk tadi. Kalau mau login butuh dua-duanya. USB-nya harus ada dalam kondisi sehat dan kitanya juga harus ada untuk scan fingerprint. Hilang salah satu, duitnya hilang semua. Nah, dari sekian banyak metode login yang udah semakin aman, kamu biasa pakai yang mana nih?